Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igustia Widya Pratiwi, NIM 19020135770. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pembangunan daerah. Yang pertama yaitu analisis pembangunan dan otonomi. Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintahan daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah di Indonesia banyak mengalami hambatan, apalagi bila sistem pembangunan ekonomi masih bersifat sentralistik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah menetapkan otonomi daerah mulai tahun 2001 sampai saat ini. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menciptakan pemerintahan lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Salah satu pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal, yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Selanjutnya, yang kedua yaitu analisis otonomi provinsi dan kabupaten. Analisis otonomi provinsi, proses perencanaan pembangunan nasional, perencanaan dengan dimensi pendekatan regional. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek di dalam suatu daerah, wilayah atau daerah, melihat kegiatan untuk lokasi. Hal ini dapat menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pilihan daerah terdapat alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral. Perencanaan pembangunan berdasarkan prosesnya dibagi menjadi perencanaan dari bawah ke atas dan perencanaan dari atas ke bawah. Analisis otonomi kabupaten, strategi dan perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praktek yang dilandasi teori perspektif kepentingan orang banyak atau publik. Pengertian wilayah tidak dapat dilepaskan dengan penggunaannya dalam berbagai tujuan. Dalam menganalisis wilayah secara umum dikenal 3 tipe, yaitu yang pertama yaitu wilayah fungsional, yang kedua yaitu wilayah homogen, dan yang ketiga yaitu wilayah administratif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Imadi Alif Permana, MPM 3646. Di sini saya akan membacakan materi tentang analisis prinsip pembiayaan pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur keuangan serta secara mandiri dengan menggunakan prinsip-prinsip keuangan daerah. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama ada akuntabilitas dalam pengambilan keputusan sesuai dengan mandat yang telah diterima. Kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan serta dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada transparansi yang diperlukan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga DPRD dan masyarakat dapat mengawasinya. Yang ketiga ada kejujuran keuangan publik harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi. Yang keempat ada value of money dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran harus memperhatikan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Yang kelima ada pengendalian. Dalam prinsip ini dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD. Yang selanjutnya yang keempat ada analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah.
Ya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara penerimaan pusat dan daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari yang pertama pendapatan asli daerah, yaitu ada A hasil pajak daerah, yang B hasil retribusi daerah, yang C ada hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang kedua ada yang D lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua ada penerimaan dana perimbangan. Di antaranya ada bagian daerah dari penerima pajak bumi dan bangunan atau PBB, biaya pengelolaan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan penerimaan dari sumber daya alam. Ini ada dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK. Yang ketiga ada pinjaman daerah. Pinjaman daerah bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman daerah dari dalam negeri bersumber dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat, dan sumber lainnya. Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral. 4. Lain-lain. Pendapatan daerah yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak provinsi terdiri dari A. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, B. Biaya balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan di atas air, yang C ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang ketiga ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan tentang analisis mengenai pinjaman daerah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Agus Jayadisuma, NIM 1902013609. Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. Pinjaman ini dapat bersumber dari dalam negeri seperti dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank dan bukan bank, masyarakat, maupun dari luar negeri berupa pinjaman bilateral maupun multilateral. Alokasi penggunaan pinjaman ini dapat untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Jenis pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan jenis pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum secara belanja operasional dan pemeliharaan. Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Kesimpulan, pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik secara fisik maupun non-fisik. Berbagai pembangunan dari segi fisik yang telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah bahkan sampai kepada pedesaan. Sedangkan pembangunan dari segi non-fisik berupa pembangunan sumber daya manusia atau SDM bagi masyarakat secara merata masih dapat dikategorikan
belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari angka kemiskinan yang semakin tahun semakin meningkat, baik di tingkat kota maupun pedesaan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan pramana Santi. Om Santi Santi.